Halo, assalamualaikum sobat RTV. Yeay, kali ini kita beda banget nih. Nah, karena kita kedatangan seorang laki-laki anak muda yang berprestasi juga, dan dengar-dengar putra batik ya, Mas ya? Iya. Dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Ramdan. Mas Ramdan. Kalau lihat seseorang anak muda gitu ya, yang punya prestasi atau punya skill dan dia produktif banget ya di masa mudanya, itu membuat jiwa-jiwa kita tuh di sini kayaknya adrenalin kita semakin diuji ya di sini. Betul. Oke, benar banget. Nah, jadi kalau kita bicara soal yang seger-seger, adrenalin. Nah, jangan lupa kita sekarang juga ditemani oleh yang segar. Betul, yang segar-segar. Ini adalah teh Pandawa Thai Tea. Wow. Thai Tea ini ada beberapa varian, ada original tea dan ada juga green tea. Nah, biasanya ngeteh itu ya gitu-gitu aja ya. Sekarang kita punya teh yang kekinian yang dijamin rasanya mantul. Tara, ini dia Pandawa Thai Tea. Thai Tea ini ada beberapa varian, ada green tea dan ada juga original tea. Pandawa Thai Tea ini bisa kita order di 085 2006 32796 atau via media sosialnya di @pandawa.thaitea. Dan Thai Tea ini bisa delivery juga loh buat kalian di wilayah Pamekasan. Jadi kalau kita mau ngeteh, Pandawa Thai Tea aja. Nah, Kak Ramdan ya namanya ya. Kak Ramdan ini seorang anak muda yang bisa dibilang berprestasi juga ya. Sempat jadi putra batik tahun berapa nih? Tahun 2018. Tahun 2018 ya. Baru. Wah, ini makanya temanya bajunya saya batik juga nih. Karena kita kedatangan bintang tamu putra batik 2018. Benar. Nah, untuk Kak Ramdan sendiri nih, kesehariannya sekarang apa nih? Sibuknya? Ya, kesibukannya dalam di dalam kondisi pandemi ini sedikit membantu keringanan orang tua mencari pekerjaan sambil buat beli makanan sehari-hari gitu. Oh. Iya. Oh, pandemi gini libur ya kuliahnya ya? Libur kuliah. Betul. Sampai kapan tuh liburnya? Nggak tahu. Tahun Ngarepnya depan kali ya, makanya bisa cari jadi sesuatu seperti itu. yang bisa menghasilkan lah ya. Iya. Banyak nih. Sekalian bantu orang tua, sekalian juga bisa menguji Mental ya. iya benar. Memang hobinya emang suka bisnis gitu atau gimana? Iya, dari memang cita-cita itu jadi pengusaha gitu. Oh gitu. Oh, itu ada pemikiran seperti itu dari kapan tuh? Apa dari kecil atau? Dari semenjak kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Pernah gak sih dulu waktu kelas 2 SMA tuh enak deh kayaknya kalau buka usaha? Pernah ada terlintas pikiran kayak gitu gak sih? Iya, pernah. Usaha apa pertama kali? Gimana ya, kalau yang kelas 2 itu karena saya ada di dalam pesantren, nggak mungkin kan buka usaha gitu. Nanti setelah keluar aja gitu buka usahanya. Dan alhamdulillah setelah lulus pondok pesantren punya pemikiran cari istilahnya kalau cari pinjaman modal gitu ke teman-teman, dikasih lalu membuat sedikit gerobak yang agak rapuh dulunya. 3 bulan kemudian alhamdulillah ada sedikit keuntungan, lalu dibuatkan modal lagi. Pertama kali banget modalnya kamu tuh berapa sih untuk buka usaha? Modal pertama kali itu 50.000. 50.000. Iya. Habis itu bisa kembangin terus gitu. Ya. Jualan apa tuh waktu itu? Jualan telur gulung. Oh iya, telur gulung. Itu masih ada sampai sekarang masih ada? Iya, masih ada. Wah, ini bisa jadi contoh nih. Maksudnya kita sebagai anak muda tapi sudah bisa berjiwa berbisnis ya, pengusaha. Nah, itu sukses itu ya. Duit bisa menghasilkan duit nih ya, nggak cuma menghabiskan duit. Nah, kira-kira dari usahanya kamu tuh sebenarnya pengen ngapain aja nanti ke depannya? Maksudnya mungkin dengan usaha ini aku harus seperti ini, aku harus seperti ini nih, kayak gitu. Ya, yang pertama emang yang dari pemikiran saya selalu ingat kepada pengorbanan orang tua gitu.
yang dimana saya sebagai anak laki-laki pertama itu harus membanggakan atau membahagiakan kedua orang tua lewat usaha saya sendiri. Iya benar. Untuk di usia kamu yang masih bisa dikatakan masih muda gitu ya, untuk membangun sebuah bisnis itu pasti nggak gampang. Iya. Ada masa naik turunnya. Nah, waktu itu maksudnya yang bisa momen apa sih yang biasanya paling kamu ingat gitu dan itu menjadikan kamu pembelajaran banget sampai sekarang atau jadi pegangan teguh banget kamu di bisnisnya kamu ini? Momen yang pernah saya alami itu dari ocehan teman-teman yang lain. Anak muda sekarang kok jualan yang nggak istilahnya ya, kenapa nggak keluyuran aja cari kebahagiaan gitu. Oh gitu. Iya. Oh, teman-temannya kamu justru bilang kayak gitu? Iya, sering. Walah. Gengsi katanya gitu kalau anak sekarang jualan gitu. Gitu. Waktu itu respon kamu kayak gimana setelah dapat omongan kayak gitu? Ya enggak, cuman saya bersyukur karena saya bisa membangun sendiri tanpa istilahnya ya, tanpa meminta terhadap orang tua gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang lain juga ikutan, yang bilang ke saya itu juga ikutan buka usaha juga. Oh gitu jadinya. Jadi kamu bisa jadi inspirasi orang lain ya. Betul. Sebenarnya kan kalau kamu sendiri misalkan bisa mempengaruhi orang itu kan bagus kan, ya kan? Bisa kayak gitu. Kamu sendiri ada nggak sebenarnya? Aku sebenarnya malas atau malu atau kayak gimana? Ada nggak kayak gitu? Enggak pernah. Emang hobinya ya? Iya, hobinya. Karena emang suka di pengusaha ya, di bidang bisnisnya. Dan orang tua kamu sendiri support nggak dengan rencana kamu atau ide kamu untuk buka usaha waktu itu? Awalnya melarang gitu. Oh, melarang. Ya, karena bukan saatnya gitu. Saatnya kamu itu belajar, mencari ilmu gitu. Tapi niat saya karena lillahi ta'ala mau berangkat, akhirnya direstui juga. Gitu. Iya, takutnya kamu keteteran gitu pekerjaan yang lain gitu karena sudah bisa menghasilkan duit, lupa sama sekolahnya gitu kali ya. Betul. Kamu dulu dari pondok ya berarti ya? Iya, alumni pondok. Alumni pondok juga, SMA-nya dari SMP atau dari SMP? Oh, dari SMP. Dari SMP. Nah, belajar tips bisnisnya itu sejak kapan? Kan dari pondok itu kan biasanya yang bisa kita dapetin ilmunya tuh lebih ke ilmu religius kayak gitu-gitu kan. Nah, ilmu bisnisnya kamu sendiri pegangannya tuh dari mana? Dari pertama baca buku. Oh, baca buku. Ya, baca buku. Di perpus itu kelas 2 SMA. Terus punya keinginan buat buka bisnis sendiri, buka usaha sendiri gitu. Oh, gitu. Wah. Dan gini, kamu ada nggak sih temen kampus kamu yang dia itu udah temennya kamu dari rumahnya, terus akhirnya dia kan kenalnya kan si kamu yang lagi jualan apa waktu itu jualannya dari pas kuliah atau waktu SMA? Waktu kuliah semester 3 awal itu buka usaha. Oh, buka usaha. Sempat nggak sih kamu diolok-olok penjual telur? Iya, sering di kelas itu. Biasanya kayak gitu. Kalau di kelas itu telur gitu. Tapi saya nggak apa-apa dah. Yang penting kan halal ya. Udah bisa menghasilkan sendiri ya kan. Udah keren nih ya betul. Bisa menghasilkan sendiri. Nah, dari hasil yang udah kamu capai ini apa aja nih? Apa aja? Kamu sudah bisa membeli Ngapain atau apa kayak gitu. Biasanya kan gitu kan. Ya, dari hasil itu sudah bisa menabung, nambahin sedikit biaya ada yang di pondok beli sepeda itu ditabung dulu, hasilnya baru dibelikan sepeda gitu. Terus aku dari hasil jualan itu bisa biayai kuliah, dalam artian uang bensin tidak minta ke orang tua, uang jajan tidak minta ke orang tua juga. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada tugas ada apa nggak minta orang tua lagi ya sudah. Pernah. Pas waktu kamu sejak kapan gitu? Maksudnya pas semester berapa kamu mulai sudah ibu bapak nggak usah ngasih saya uang bensin lagi, nggak usah ngasih saya uang jajan lagi kayak gitu. Dan respon orang tua waktu itu ke kamu tuh kayak gimana? Enggak, dikasih ya uang. Biasanya kalau sehari itu 20.000 diambil lalu ditabung uangnya. Oh gitu. Kebutuhan sehari-hari itu dikasih lagi gitu. Oh, diputer lah gitu ya istilahnya uangnya. Kalau nggak diambil takutnya perasaan ke orang tua, jadi diambil saja. Mantap nih. Sekarang bisnisnya di mana aja nih?
ada di mana aja. Biasanya kalau orang pebisnis tuh buka cabang Buka di sini, sini. banyak ada. Oh, sudah sampai di mana tuh? Habis itu buka ini, selain bisnis ini juga ini lagi banyak ya biasanya. Iya. Kalau yang pertama itu di Desa Tentanan Barat ya, tepatnya di baratnya Masjid Tentanan yang pertama. Dan yang kedua itu saya buka di depan Bea Cukai, di depan Bea Cukai Arek Lancor itu yang dulu. Iya. Sempat buka jalan 3 bulanan gitu, 4 bulan 3 bulan ya kalau nggak salah. Lalu nggak ada yang ngejaga, ya tertutup dah gitu. Dan terus menjalankan produk minuman, dijalankan ke pondok-pondok pesantren gitu. Oh, sudah stok Iya, ya, stok. naruh. Nah itu tuh mandiri banget tuh. Inspirasinya dari mana sih kok telur gulung gitu yang pengen kamu jual waktu itu? Kenapa kok nggak jual pentul atau baju atau apa gitu? Kenapa kok telur gulung waktu itu? Inspirasinya pertama kali itu saya lihat orang yang ada di bawah itu yang beli yang jualan telur gulung. Jadi saya itu mikirnya saya pengen jualan telur gulung juga gitu. Oh, gitu. Pengen nyoba. Awalnya itu nggak bisa ya, telur itu digulung susah. Ada tipsnya Ya, ya. tipsnya. Mantap nih tuh. Lebih ke makanan ya berarti Ya, ya, makanan. nggak ada gitu pikiran nanti untuk kedepannya pengen jual baju atau apa gitu, biasanya nggak ada. Oh, makanan aja ya. gitu ya. Minumannya minuman apa tuh yang sekarang dilanjut? Minuman pudot itu, puding sedot. Oh iya. Itu di stok juga ya ke. Ya, ke pesantren, pesanan anak-anak gitu, anak sekolah gitu. Memang targetnya berarti anak-anak sekolah ya. Iya. Pernah nggak kamu waktu itu ada kayak semacam wah aku malas nih gitu? Pernah. Oh ada juga. Ya, pernah. Titik drop. Tapi dipikir lagi, kalau males itu gak ada gunanya buat saya. Mendingan kerja gitu, bisa menghasilkan uang. Sekarang ini kamu punya seseorang yang spesial nggak? Dalam artian apa? Iya, gimana? orang yang Untuk selalu nge-support support kamu lah. gitu selain orang tua gitu. Ada nggak? Ada sih, Oh ada. tapi bukan pacar ya. Oh gitu, berarti masih jomblo nih. Ya, masih jomblo. Masih jomblo, nggak sempet ya mikir kayak Nggak gitu ya. sempet. Wah. Bisnis aja dulu, Bisnis aja dulu, duit aja pokoknya. dulu yang dicari, nanti cewek dapat datang sendiri. Biasanya kamu curhatnya soal bisnis itu ke siapa selain sama orang tua? Karena kamu kan pasti bisa dibilang masih pemula lah ya Iya. di bisnis, itu kan pasti harus banyak konsultasi sama Iya. seseorang. Itu siapa sih yang paling maksudnya berpengaruh banget gitu berpengaruh. buat kamu? Ada temen di sana ya, dia juga punya usaha, sama juga telur gulung. Kita saling konsultasi gimananya gitu, cara pemasarannya gitu. Gitu. Jadi Saling- walaupun sama-sama usaha telur Iya. gulung, kalian nggak saling itu Nggak. ya, tapi saling kerjasama Iya. gimana caranya buat inovasi ya. Iya. Keren ya. Udah bisa memfilter Iya. persaingannya sih. Betul. Kamu rencana ke depan mau seperti apa nih bisnisnya? Harapannya kamu Harapannya. lah. Harapan ya kedepannya yang pertama buka cabang lah Amin. Mau cabang sebanyak-banyaknya ya. di luar Pamekasan, di Wah, luar luar kota. kota. Oke. Kesehariannya kan sekarang kuliah libur, Iya, bisnis juga jalan. iya. Ada hal kegiatan lain nggak selain itu? Di masa pandemi Kayak gini. Solusinya deh gimana kayak gitu? Ya ada, diselangi dengan pembuatan sekarang kan apa itu maraknya pembuatan konten YouTube gitu. Buat itu juga Iya. ya. Oh, YouTube ya. YouTube. Itu temanya apa tuh temanya? Tentang film Kasih tahu komedi. nih. Nah, Ya, nanti kalau mau lihat komedi Madura apa Indonesia atau Jawa? komedi Madura. Komedi Madura. Nah, Iya. Bahasa Madura Bahasa ya. di Madura, situ. ya. nanti ada translate-nya kan? Iya, ada. Nah, nanti kalau buat Sobat TV yang mau nonton nih juga nih ke channelnya Kak Ramdan nanti juga ya. Di apa Mana channelnya? Channelnya Kurniadi Ramadan ya. Nah. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Ini produktif banget ya, bisnis iya. Nah. Kesibukan di kampus juga iya ya. Nah. Terus konten juga Konten. ya, YouTube creator. Semuanya Semuanya digarap semua. digarap. Putra Batik juga iya. Banyak lah kayak gitu. Mungkin bisa cerita sedikit gitu, asal awal mula kamu tuh mendaftar untuk menjadi Putra Batik waktu itu kayak gimana? Ya, Apa karena dorongan
gurunya harus ikut, kamu aslinya kamu nggak pengen ikut gitu. Jadi terpaksa ikut gitu. Enggak, kalau masalah yang batik itu saya pernah lihat anak-anak pakai selempang, pengen rasanya juga ada di dalam organisasi itu, dan akhirnya saya mendaftar mempelajari materi-materi tentang batik Pamekasan, lalu diuji dah, dites, dan alhamdulillah lolos ke 10 besar. Wah. Alhamdulillah. Itu Ya. pertama kali event yang kamu Iya, ikuti. pertama kali. Itu bisnisnya sambil jalan apa belum? Sambil Waktu- jalan. Sambil jalan ya. Iya. Gimana Sambil tuh? jalan sambil itu. Padahal kan waktu itu Heeh. kan, ada masa kayak semacam karantina gitu Iya, kan. ada. Nah, itu kamu Gimana tuh? jualannya? Bisnis jualannya. Masih ditutup sementara. Oh, Untuk ditutup sementara. Trik kamu sendiri untuk memikat pelanggan ke kamu tuh kayak gimana sih? Kalau pelanggan itu kan harus yang ramah, kan katanya ada bahasa pembeli itu adalah raja Iya, gitu. benar. Ya. Oh, kamu pegang teguh pegang itu juga teguh ya. itu, ya. Makanya mungkin pelanggannya kamu makanya tetap setia gitu ya Iya. sama kamu. Iya, Apalagi buat kalian yang mungkin dia masih jomblo loh ya. Nah, seorang jiwa pengusaha itu pasti kita harus pintar memanage waktu, ya kan? Iya, Nah, betul. di sisi lain kita sebagai mahasiswa, Iya. terus juga sebagai ya pengusaha juga, ya kan? Nah, dan pastinya juga harus mikir nih usahanya kayak gimana. Iya. Ada nggak aktivitas lain Kak Ramdan sendiri nih di luar sana selain itu lah kayak gitu? Iya, ada aktivitas olahraga di Olahraga. bela diri gitu. Oh. Iya, bela diri. Sudah sabuk apa? Biasanya kan ada sabuk-sabuknya Iya, tuh. kalau di perguruan saya itu yang pertama sabuk putih paling rendah, yang kedua sabuk kuning 1, kuning 2 gitu. Oh, gitu. Dan sekarang saya sudah sabuk kuning 2 ya. Wah. Jadi Jadi, Pencaksilatnya tuh lebih ke kayak taekwondo bukan? Bukan. Beda ya? Iya, beda. Bedanya apa sih sebenarnya taekwondo sama pencaksilat itu? Kalau Pancasilat itu hanya fokus di seni, artinya cuma permainan indah saja yang dilihat Oh, orang. digerakan yang gitu ya. digerakan. Kalau taekwondo itu kalau nggak salah tendangannya itu sampai ke kepala gitu. Oh, lebih Iya, ke itu iya. ya. Oh, berarti pencaksilatnya kamu yang lebih ke kayak seni. Iya, seni. Tapi kan ada tuh pencaksilat yang kayak pakai pinggang dan gitu. Beda aliran atau Beda. Oh, beda lagi. Beda. Lebih ke seni aja ya, Iya, berarti ke ya? seni kalau saya. Kesenian gimana gerakan kayak gitu ya? Indah gerakan gitu. Hmm. Sudah mulai sejak kapan kamu ikut bela diri? Dari kelas 1 SMA. Oh, mulai dari Iya. 1 SMA. Terus sampai sekarang masih? Ya, tapi jarang dah Kak. Udah Sibuk ya. dengan kuliah, bisnis itu. Oh. Disempatkan kalau ada waktu hadir gitu. Berarti Kak Ramdan ini memang pecinta seni ya. Iya. Mm-mm. Seni busana, batik juga, Iya. terus seni gerakan kayak gitu. Mantap ini yang apa ya, budayanya kita harus diutamakan juga ya kan ya. Selain jiwa bisnis ada, seni juga harus kita jalankan. Nah, buat Kak Ramdan nih, sekarang kasih deh apa ya, motivasi nih buat sobat RTV yang lagi nonton nih. Kira-kira untuk anak muda milenial kayak sekarang nih harus kayak gimana biar bisa mempunyai pinter lah bagi waktu juga ya kan. Iya. Terus juga macam-macam deh, langsung Kak Ramdan yang ahli nih. Baik dari saya ya, untuk anak muda saat ini jangan lupa untuk jangan pernah gengsi untuk apapun yang dikerjakan, yang penting halal. Jangan pernah malu untuk dibicarakan teman-teman yang lain, diajak teman-teman yang lain. Yang penting jalan kita benar. Apalagi ya, tetap rendah hati meskipun yang pertama itu tetap rendah hati meskipun kita berada di posisi atas gitu. Seperti itu aja Kak. Mantap nih, ini banyak sekali motivasi ya dari kita. Kita juga belajar lah maksudnya kayak gitu ya. Cara apalagi anak muda nih, anak muda yang sekarang yang kerjaannya mungkin cuman ya nggak bermanfaat. Telepon, kayak gitu. Ya. Mending Kan biasanya. Biasanya ya. Kalian bisa juga menghasilkan sesuatu yang berupa duit gitu ya. Dan Betul. itu bisa bermanfaat buat kamu, buat orang tua kamu, buat orang-orang Betul. di sekitar kamu. Jadi kita harus bisa ubah mindset kita gitu ya, menjadi anak muda yang produktif, menjadi anak muda yang memiliki hal-hal yang positif dan menebarkan hal-hal yang kebaikan. Betul ya guys? banget. Oh, jadi bijak banget.
Ya karena kita kan lagi belajar nih sama anak muda yang berprestasi juga, ya kan. Seninya juga ada, jiwa bisnisnya ada. Terus apa lagi ya? Ya kalau kita di masa-masa kayak gini ya, gak ada kerjaan ya, kayak Kak Ramdan ini buat konten apa? Kita berada di Pulau Madura, kita juga harus menjunjung tinggi ya, bahasa Madura, tapi dibuat sekreatif mungkin. Dalam Iya. bentuk komedi. Komedi kayak Itu gitu. kan menjadi suatu hal yang menarik gitu ya, sajian yang menarik buat orang-orang yang akan menontonnya Atau nanti. Ya. hal yang positif lah kayak gitu ya. Yep. Keren banget nih. Oke. Thank you buat Kak Ramdan udah hadir di studio kita kali ini, dan semoga Sobat Aktif yang lagi nonton suka dan termotivasi juga lah Iya, kayak Bisa gitu. menginspirasi buat kalian semua. Betul. Terima kasih untuk watchingnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.